Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Hafidz Kurnia, Ustadz Muhammad Yusuf, dan yang lain, jamaah sekalian, para sepuh. Kalau sepuh udah tua ya, ngomong para sepuh duluan sih, orang tua yang ada gitu ya, para sepuh dan jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidup, nikmat dimudahkannya semua urusan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, hingga kita pada hari ini, pada pagi ini bisa berkumpul bermuajahah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ada yang nanya sama saya, ada yang bilang sama saya kayak gini, sayang saya ngajinya udah pas tua, kata dia gitu. Ngajinya pas tua, kata dia. Kata saya malah alhamdulillah, kalau ngajinya pas tua menang banyak mudah-mudahan. Biar kata dulunya bangor, dihapus dosanya tuh, gitu ya. Mudah-mudahan ujungnya kita lagi ngaji, masya Allah, husnul khatimah. Jangan nyesel, justru bersyukur Allah masih kasih umur, masih datang ke masjid, masih ngaji, masya Allah. Kan bentaran doang nih, habis sembahyang subuh, duduk bentaran di sini, paling 30 menit, bentaran doang. Kalau jalan pulang, ngobrol-ngobrol di rumah 30 menit, sama aja. Lah di sini fadilahnya masya Allah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, orang yang duduk di majlis ta'lim sama dengan duduk bersama aku, kata Rasulullah SAW. Lah, duduk bersama Rasulullah itu gimana rasanya kita? Orang yang kita cintai, orang yang kita kangen nih ada di samping kita. Dan orang yang duduk bersamaku bagaikan duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang ya kita ya, masya Allah. Padahal cuma sekedar duduk sini dong. Mau yang di depan, mau yang di belakang, mau ring 1, mau ring 2 sama aja. Mau yang di pojok sono kayak Pak Sudi ya, masya Allah. Sampai keluar dari sini Allah ampuni dosanya. Masya Allah, alhamdulillah makin banyak nih yang ngaji, alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak lagi gitu ya, masya Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Kita baca Fatihah buat kita, anak istri kita, orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, seluruh kaum muslimin, khususnya Mama Aziza dan keluarganya. Semoga kita semua Allah beri kesehatan, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah murahkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita salihin, salihat, Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah, Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Fatihah juga buat orang-orang yang telah mendahului kita, khusus untuk muassis dakwah di masjid ini, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ustadz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, Hadir bin Haji Abdullah Asmar bin Abdul Majid, Semel arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un illa ilahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siaganya hari ini adalah Ustadz Farhan. Mudah-mudahan kalau beliau sakit Allah angkat penyakitnya. Kalau beliau repot, Allah mudahkan semua urusannya beres insyaallah. Baik, yang namanya dadakan, tapi nggak mau lagi tadi disuruh nih. Ya saya dah ya. Apa aja deh yang pasti kebet, ketemu ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget suratnya nih. Saya nggak baca panjang suratnya. Ini dalam Quran surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16. Nah, surat ke-16 juz ke-14 mulai dari ayat ke-70-an. Ini semua mengenai nikmat yang Allah berikan, bahwa semua yang kejadian-kejadian itu Allah yang ngatur. Ini semua nih Allah yang ngatur. Saya pengen buka sedikit bahwa banyak banget ini nih. Tapi dikit aja gitu ya. Insyaallah. Makanya kalau kita belajar Quran, sekali-sekali lihat terjemahannya. Boleh nggak? Ya boleh. Kalau terjemahan boleh saja, cuman kalau ada ayat-ayat yang kira-kira nih apa maknanya nih ya. Nah, itu jangan tuh. Kita jangan mikir sendiri tuh. Jangan kita, begini kali kira-kira. Gitu, jangan. Itu namanya ayat mutasyabihat yang harus ditafsirkan oleh seorang mufassir. Syaratnya mufassir tuh banyak banget syarat seorang mufassir. Kita mah yang ayat muhkamat aja, muhkamat itu yang pakai logika kita tuh udah bisa, gitu ya. Ada di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 69. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ini ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi madu tuh macam-macam warnanya. Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Madu hitam, kita baru dengar gitu ya. Madu hitam, ada yang pahit juga madu ternyata. Madu pahit buat obat, madu biasanya manis gitu ya. Ada juga yang begitu, yang bermacam-macam warnanya. Dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi ada ayatnya tuh, kalau madu buat kesembuhan manusia, buat obat gitu ya. Yang asli, jangan yang campuran. Sungguh, jadi kalau ada orang yang jual madu, dibilang madu murni, tapi dicampur air gitu. Misalnya sebotol, airnya segini doang. Bohong gak tuh? Enggak palsu namanya. Mau dicampur dikit ya, itu bukan madu asli. Jadi bye-bye tukang jualan nih, tukang dagang bye-bye. Kayak saya jual tukang kambing ya. Orang mintanya bandot, saya kasih domba misalnya. Ya salah gitu. Domba udah. Kalau emang kagak ada kita bilangin, Pak dombanya nggak ada, adanya bandot gitu. Mau ya? Alhamdulillah kalau mau gitu. Nggak mau ya udah jangan sama saya, kagak ada kambingnya gitu. Jangan kita mau nyari untung tapi ngebohongin orang. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah ya Allah. Istighfar kita sama nimbang madu yang asli apa yang kagak. Bilang aja campuran dikit air gitu. Kagak ada yang beli. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lanjut. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin
syai'a innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta pikun. Sampai umurnya tua banget, kan jadi pikun tuh. Jadi kalau ada doa yang mudah-mudahan umur panjang, terusin lanjutin doanya, umur panjang dan berkah gitu ya. Jangan nyusahin orang. Kayak guru kita, umurnya 79, jalan masih gagah, mata masih awas. Masya Allah tuh. Jadi yang begitu, umur panjang begitu. Itu kan keberkahan ilmu, keberkahan, wah beliau luar biasa. Keberkahan orang tua, bakti beliau kepada orang tuanya. Jadi begitu, umur panjang dan berkah. Jadi nggak pikun, nggak nyusahin orang. Gitu ya. Pengen umur panjang tua lah, kagak bisa ngapa-ngapain udah. Ya, terusin doanya, minta umur panjang dan umur yang berkah, sehat, gitu ya. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya, pikun, nggak tahu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha perkasa, Maha kuasa. Lanjutnya, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gitu ya. Allah bilang itu, Allah melebihkan emang sebagian yang kaya, sebagian yang lain dari kaya dan miskin. Gitu. Jadi wajar aja udah, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semua nggak ada yang mau jadi pembantu orang kaya. Gitu ya. Kalau kaya semua nggak ada yang menambal ban. Ya. Gitu. Kalau kaya semua nggak ada merbot nih. Gitu ya. Emang Allah udah atur. Cuman bagaimana? Tapi kata Allah, orang yang dilebihkan rezekinya, orang yang kaya tadi tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Harusnya nih kata Allah nih, orang kaya rajin sedekah juga gitu. Biar sama-sama tuh ngerasain rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pantat kuning, bulu gasiran, pelit, jangan pelit gitu maksudnya. Orang kaya jangan pelit. Tuh kata Allah itu, biar sama-sama ngerasain. Biar sama-sama ngerasain. Dia makan daging di rumah misalnya. Ya, kalau dia makan kan mau apa-apa aja gampang. Orang kaya itu mau makan apa aja gampang, tinggal nyebut, tinggal online. Datang ntar jam siang soto Betawi. Mau pagi soto Madura kali. Gitu ya. Sehingga mereka sama-sama merasakan, tuh harus berbagi. Dikasih kaya, dikasih miskin, yang kaya harus berbagi. Masa miskin yang berbagi? Kan gitu. Miskin mau berbagi apa? Buat makan ini susah. Nih, gitu ya. Tapi dalam Islam kalau kita miskin, sedekah seada-adanya. Duit kita cuma 50.000, sedekah dah 1.000, sedekah dah 2.000, sedekah dah goceng, biar berkah gitu, nambah rezeki kita. Apalagi yang kaya, jangan goceng juga. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Jadi kalau dia enggak memberi rezeki kepada saudara-saudaranya yang miskin, mereka tuh mengingkari nikmat Allah. Gitu ya, mau ditumpuk aja tuh. Pokoknya dia yang kaya dah pokoknya. Dia aja yang kaya, yang lain miskin udah pokoknya. Dia aja yang makan enak, yang lain kagak. Gitu. Tetangga kita berapa orang? Bukan berapa orang, berapa rumah? 40 ke depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Itu berapa orang? Hitungannya rumah tuh bukan orang. Satu rumah berapa orang minimal? 2, 3, 4. Loh, berapa ratus orang tetangga kita. Kalau dia sampai ada yang lapar, kita kekenyangan, dosa gitu. Ya Allah, ya Allah. Lanjut.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ini di sini ada dua mad arid li sukun nih. Mulai tajwid. Baik, lanjut. Dan artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah pengen ngomong nih, ini semua nikmat nih, gitu ya. Ini semua nih nikmat. Yang muda belum pikun nikmat, jangan sampai tua ntar pikun. Yang kaya maupun yang miskin bersyukur aja udah, gitu ya. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Miskin masih makan kita, gitu ya. Terus ada pasangan, ada istri, ada suami, ada anak juga, ada cucu juga kata Allah. Dan itu semua adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, bersyukur, gitu ya. Jadi walaupun bagaimana kondisinya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibawa nanti adalah iman dan amal saleh. Kaya ditanya enggak kaya? Kagak. Ini ditanya iman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak ngelihat rupa kita. Allah nggak ngeliat pakaian kita, Allah nggak ngeliat rumah kita segede apa, gitu. Allah ngeliat hati kita beriman apakah dan amal kita, tuh begitu. Masya Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jangan kita mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan. Karena nanti dia nggak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Di dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang jahiliyah dulu mereka bikin patung dari apaan? Dari batu, dari roti dibikin patung buat disembah. Di perjalanan dia lapar dimakan, dipotek tangannya teprek. Nggak bisa apa-apa. Karena itu Nabi Ibrahim marah kepada bapaknya, masa begini dijadiin Tuhan, gitu ya. Dibentuk sendiri dijadiin Tuhan, ya Allah. Logikanya nggak masuk gitu. Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan berhala paling besar. Berhala yang lain dari diemin Pak, berhala yang paling besar megang kampak tuh. Sangkanya tanya aja tuh sama yang paling gede yang megang kampak. Dia ngomong juga. Lah mana bisa dia ngomong? Lah nggak bisa ngomong lu sembah gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain lu sembah gitu tuh. Bahasa balikannya Nabi Ibrahim. Masuk kepada logika. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kita syirik. Jangan kita syirik. Mau usaha, wah nih pakai cincin ini nih. Kalau pakai cincin ini nih laku laris. Wow, ini bye-bye nih bahasa nih. Bye-bye nih bahasa. Gitu ya. Walaupun misalnya dari guru kita kiai besar misalnya, sampai kita meyakini itu cincin, nih pakai ini ya, dikasih zikir, dikasih amalan. Kalau sampai kita menganggap itu cincin ngefek kepada pemasukan kita, usaha kita, dagang kita, naudzubillah. Berarti kita percaya sama cincin.
Satu ketika nggak laku, pas nggak pakai cincin, bener-bener nih. Gara-gara cincin ini, gua nggak pakai jadi nggak laku. Kan jadi begitu. Syirik tuh. Jadi nggak pakai apa-apa juga, emang udah Allah yang ngasih. Mau pakai mau kagak. Jadi hati-hati sama benda-benda begitu, bisa menyimpangkan hati kita nih. Ya Allah, cuma gara-gara gitu doang. Coba kalau kita nggak pakai nih, nggak pakai cincin, dagang nggak pakai cincin, rame, alhamdulillah rame, sepi, alhamdulillah juga, gitu. Coba bakal pakai cincin. Kalau lagi apes kali ini lagi apa? Ya salam. Na'udzubillahi min dzalik. Kan tipis batasannya nih, tipis batasannya. Jangan kita percaya sama cincin. Na'udzubillahi min dzalik. Cincin lah, kalung lah, tasbih lah, segala macam. Nih bawa ini. Hah? Oh iya. Biasanya tukang kambing sih pakai cincin biasanya. Nih kagak. Saya kalau pakai cincin kayak ketiban gitu, saya kayak ya Allah, tapi emang gantangan nggak pakai cincin sih. Ngaku. Baik, selanjutnya. Ini udah jam berapa ini? Udah lewat 26 ya? Dikit lagi ya, dikit lagi. Ini panjang banget sampai. Intinya gini, intinya bahwa ini semua adalah emang enak banget nih kita ngebahas nih. Ya Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, terus apa lagi? Terus Allah melahirkan kita. Terus burung yang terbang itu. Terus apa lagi tuh? Ada 2 orang laki-laki yang dia buta. Kita tuh sebagai itu harusnya kayak apa namanya, ngikut aja udah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan rumah-rumah bagimu. Rumah-rumah itu orang-orang dulu ada yang dari gunung. Gunung dijadiin rumah tuh, dipahat. Itu Allah yang memudahkan semuanya. Allah menjadikan tempat-tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dari gunung, dari batu-batuan, itu Allah yang memudahkannya. Maka jika mereka berpaling, jadi semua nikmat Allah itu yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah atur semua alam ini berjalan dengan baik, maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Rasulullah SAW cuma berkewajiban yang menyampaikan, menyampaikan doang, tidak berhak atas hidayah. Hatta pamannya yang ngebelain beliau, hatta pamannya yang bantuin beliau tuh nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pamannya yang langsung ketemu Rasulullah SAW, diajak beriman, cuma ngucap apa? La ilaha illallah. Nggak bisa juga mulutnya, nggak dapat hidayah. Karena hidayah itu bukan hak, bukan prerogatifnya Rasulullah SAW, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita nih, tugas kita sebagai apa? Sebagai bapak. Tugas kita sebagai apa? Sebagai suami. Tugas kita sebagai apa? Sebagai atasan, kita punya bawahan. Ajak mereka beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak mereka ngaji. Tuh, gitu. Tugas kita, dia nggak mau, ya udah itu bukan urusan kita. Selesai. Gitu. Nabi aja begitu tugasnya. Masa dia nggak mau kita gebugin? Kagak. Istri kita, anak kita suruh ngaji. Dia masih begitu juga. Gitu ya. Ada yang begitu? Ya Nabi aja begitu. Nabi Nuh anaknya nggak mau, Nabi. Anaknya nggak mau beriman. Nabi Nuh istrinya juga nggak mau beriman. Apalagi kita. Cuman kewajiban kita apaan? Menyampaikan doang, ngaji, ngaji. Pakai tuh jilbab, pakai gitu. Kalau dia ngaji Pak enak banget. Datang kemari hari Senin sama Ustazah Nur Hasanah. Masya Allah. Datang bentaran doang, suruh ngaji dia tuh, kita anterin. Ya, Masya Allah. Sedikit lagi. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir yang ingkar, ada orang yang zalim. Orang zalim ini kayak kita nih, udah beriman. Kalau kafir udah kafir dah. Apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Gitu. Kita nih udah beriman. Kalau tadi orang kafir udah abadan-abadan. Kalau kita cuman
sementara di neraka. Tapi sementaranya kan tahunan. Ya Allah, tahunan. Bukan 1 tahun 2 tahun. Saya pernah dapat itu 1 kali kita sengaja nggak sembahyang fardu, itu ratusan tahun Pak di neraka. Allah, 1 kali. Allah. Ada lagi orang-orang yang syirik. Jadi ada kelasnya tuh, ada kafir, zalim, syirik. Begitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini enak banget ngebahasnya nih ya Allah. Jadi kita makin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. La ilaha illallah. Masya Allah. Kalimat itu ternyata luar biasa. Kalimat yang paling penting dalam hidup kita. Kalimat yang paling asasi dalam hidup kita. Jangan sampai cuman gara-gara yang lain kita melupakan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.